Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ya, posisi tangannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, singkat saja ya, hari ini Bu Anis ingin mereview tentang cara tayamum kalian yang kemarin Bu Anis tugaskan untuk kalian membuat video tata cara bertayamum. Nah sebelumnya Bu Anis terangkan sedikit, yaitu tentang pembelajaran bersih itu sehat ya. Jadi Islam itu sangat menganjurkan kebersihan, bahkan ada sebuah istilah an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus menjaga kebersihan karena sebagian dari iman itu adalah kebersihannya. Nah, kemudian tayamum. Nah, masalah tayamum ini adalah salah satu keringanan Allah yang Allah berikan kepada umat manusia, umat Islam terutama, yaitu ketika kita tidak mendapatkan air dan ketika kita sedang sakit, tidak boleh menggunakan air ketika berwudu misalnya. Nah itu Allah memberi keringanan dengan cara bertayamum ya. Nah oke, baik, langsung saja ya supaya mempersingkat waktu. Tayamum itu rukunnya hanya 2, yaitu membasuh, hanya 3 maksudnya, niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh tangan, cukup itu 1 kali saja ya, tidak 3 kali seperti wudhu seperti itu. Nah oke, baik, kita mulai ya. Yang pertama yaitu kita menggunakan 2 debu yang berbeda, atau misalnya 2 tempat yang berbeda. Jadi debu itu bisa kita dapatkan di tembok misalnya, atau di pintu misalnya ya. Tapi kita pilih debu yang bersih ya, debu yang bersih dan debu yang suci, bukan debu yang kotor ya. Nanti karena kalau debu yang kotor itu sama saja tidak sah seperti itu. Misal ya, di buku ini misalnya buku yang berdebu misalnya ya. Nah kemudian kita harus 2 tempat yang berbeda ya. Misal ini adalah tempat yang pertama ya, misal oke, di sini deh ya, tempat yang pertama. Nah ini kita ambil debunya atau kita tempelkan tangan kita ya, tempelkan tep. Nah ada yang mengatakan, satu riwayat yang mengatakan itu ditepuk dulu tep, baru ditiup ya. Ada juga yang mengatakan misalnya tep, ditepuk kemudian kita gini-gini supaya meringankan debunya ya, supaya debunya tuh nggak ngumpul banyak seperti itu. Oke ya, kita pakai riwayat yang tadi yang pertama ya, tepuk kemudian kita tepuk lagi di sini, tiup. Oke ya, itu yang pertama ya. Kemudian ini debunya untuk bagian wajah atau untuk membasuh wajah. Nah ya, ini tidak boleh acak-acakan atau tidak boleh seperti kita menggunakan air, tidak boleh. Tapi ini ada urutannya nih. Nah di sini kita tempel ya, tempel jarinya, kita lebarin, kita tempel, kita tutup mukanya, selesai, cukup ya. Jadi semuanya tidak ada yang kena berbarengan satu-satu. Kita ambil dari sini ya, kita tutup, selesai ya, seperti itu. Itu untuk bagian wajah. Nah yang kedua, bagian tangan, kita ambil di debu tempat yang lain, nggak boleh tempat yang sama. Kita ambil lagi, kita tepuk, kita tiup ya. Ini yang pertama ya. Boleh juga nanti kalian tepuk tak tak ya, yang kemarin dipraktekin baru. Oke, untuk tangan pertama, tangan kanan
Oke, tangan kanan ini tangan ujung jari tengah bertemu dengan ujung jari tengah juga ya. Kita tarik. Nah, kita tarik, putar jempolnya ketemu jempol sini. Oke. Tarik lagi di sini. Tarik. Oke. Putar lagi. Selesai. Oke, Bu Anis lupa ya. Ini mohon maaf, nanti ketika praktek ini harus dibuka ya, buka sampai sini. Lengan bajunya harus dibuka. Mohon maaf karena Bu Anis memakai lengan panjang dan tidak memakai dalaman, jadi mohon maaf sekali Bu Anis tidak bisa mempraktekkan secara terbuka seperti itu ya. Nah, oke, masalah ini cincin juga, yang pakai cincin kita lepas dulu. Mohon maaf ya. Nah, masalah cincin juga kita lepas dulu karena kalau Bu Anis bagaimana kalau wudhu, apa harus dilepas? Kalau wudhu tidak perlu dilepas ya. Jadi kalau wudhu misalnya yang pakai cincin tinggal digoyang-goyang aja. Nah, karena kita memakai debu ya, tayamum, jadi harus lepas semua, bersih. Yang pakai jam tangan, yang pakai gelang-gelangan itu juga harus dibuka bersih. Oke, kita contohkan sekali lagi ya. Ya, oke. Di debu yang berbeda. Boleh seperti ini, langsung tiup. Usapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati sholati fardhallahi ta'ala. Selesai. Kita ambil di tempat yang baru. Tepuk, tiup. Ya, sebelah kanan ambil dari sini. Tarik, semuanya kena. Putar jempolnya. Oke, set. Sekarang yang ini. Tarik, putar jempolnya, set. Ya, jadi nggak acak-acakan. Kalau kemarin yang lucu ya, yang Bu Anis temuin adalah seperti ini biasa, digini-giniin, tapi gini-gini. Ya, itu salah. Itu boleh ketika kita berwudu menggunakan air ya, tapi ketika tayamum benar-benar harus hati-hati ya. Benar-benar debunya itu tidak boleh berulang kali ya, tidak boleh berulang kali, karena nanti kalau berulang kali takutnya tidak sah ya wudu tayamumnya. Kalau tayamumnya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah, seperti itu. Ini masalah tayamum, masalah yang harus kita praktekkan dengan betul-betul supaya nanti ketika kita mendapati musim kemarau yang tidak ada air sama sekali seperti itu, yang kita diharuskan tetap sholat tapi nggak ada air untuk wudu, ya Allah beri keringanan dengan bertayamum. Maka tayamumnya harus dengan tepat. Oke anak-anak ya, mudah-mudahan hari ini benar-benar dipraktekkan kembali ya, dipelajari kembali bagaimana tayamum yang benar ya, jangan asal-asalan seperti itu. Yang kemarin yang sudah terlanjur atau yang masih belum, Bu aku belum paham, nggak apa-apa ya, karena kita masih proses belajar seperti itu. Nah, itu masalah tayamum. Nah, hari ini kita melanjutkan tentang manfaat bersih dan hidup bersih dan sehat atau manfaat tayamum ya. Anak-anak pelajari lagi video yang Bu Anis kirim ini dan yang akan Bu Anis kirim nanti, seperti itu. Kurang lebihnya Bu Anis mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.